Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 126 ayat 4-5. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, gimana kabarnya sekarang ini? Ya, saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, ada sukacita menjalani hidup ini. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu dipilih untuk diselamatkan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi ini kami sebagai anak-anak-Mu boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan, di mana kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, agar apapun yang boleh kami dengar terus membentuk kehidupan iman kami semakin kuat dan semakin memahami kehendak atau rancangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan urapi dia, Tuhan mampukan dia, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal kedua, ayatnya yang ke-13 sampai pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya, yang mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara, sampai semikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, hari ini kita akan membahas tema dipilih untuk diselamatkan. Berbicara tentang dipilih, saudara, tentu ketika Presiden Jokowi dipilih oleh rakyatnya, pasti ada kriteria-kriteria tertentu. Entah dia adalah sosok yang etos kerjanya bagus, mungkin dia juga adalah orang yang smart, yang pemberani, dan juga orang yang punya integritas. Jadi ada kriteria tertentu untuk memilih seseorang. Nah saudara, pertanyaannya, ketika Allah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan,
Apa kriterianya? Menarik saudara bahwa pemanggilan Tuhan kepada kita itu memang adalah sebuah perintah yang Allah nyatakan. Dia mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 6a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian juga di dalam Yohanes 6 ayat ke-44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, pada dasarnya kita semua adalah orang berdosa. Pada dasarnya kita tidak layak. Karena keberdosaan kita tentu saja upah dosa itu adalah maut. Namun mengapa Tuhan tetap memilih saudara dan saya untuk diselamatkan? Saudara, ini artinya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam kehendak dan rencana Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mau memilih kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Karena pada dasarnya kriteria kita itu sudah tidak layak. Tetapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Nah, oleh karena itulah saudara, di dalam Allah memilih kita, sesungguhnya kita juga harus belajar mengucap syukur atas panggilan Tuhan itu. Atas pemilihan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan atau sekeras apapun upaya yang kita lakukan, namun jika Allah tidak memilih kita, maka sesungguhnya kita adalah sia-sia. Seperti juga saudara, kalau kita perhatikan ketika kita misalnya melihat tentang tim kesebelasan sepak bola, ya. Saudara, tentu orang yang bisa masuk kepada tim kesebelasan sepak bola itu pasti ada orang-orang yang tertentu. Mereka adalah orang-orang yang sudah melalui seleksi dan mereka adalah orang-orang yang lolos dari seleksi itu. Para pemain juga bukan orang-orang yang tentunya sembarangan. Mereka juga teruji dalam pertandingan-pertandingan yang ada. Seleksi pemain juga dilakukan secara ketat supaya bagi mereka yang telah lolos seleksi adalah orang-orang dengan kemampuan yang berkualitas. Nah, saudara, jikalau sebuah tim sepak bola saja diproses sedemikian rupa dengan ketatnya agar sesuai dengan standar yang diinginkan pelatihnya. Nah, saudara, bagaimana Allah dengan kita, dengan umatnya yang sudah boleh menerima keselamatannya? Tentu karya penebusan Allah melalui Kristus adalah bukan hal yang main-main. Karena kalau saudara dan saya dipilih, itu karena sesuatu yang istimewa. Apalagi Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk melakukan tugas mulia itu. Di dalam 2 Tesalonika pasal kedua ayat 13 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, masing-masing kita adalah umat pilihan Allah yang telah dipilihnya sendiri. Jikalau tim sepak bola tadi adalah orang-orang pilihan, tentunya terlebih lagi kita yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Saudara dan saya begitu berharga di mata Allah sehingga Ia telah memilih kita. Nah, tapi apa yang harus kita pahami dalam arti pemilihan ini, saudara? Menurut saya ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, saudara, kalau saudara dan saya dipilih Allah, itu karena kita dikasihi. Di dalam Ulangan 7 ayat ke-6 sampai 8 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu.
Bukan kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Saudara, sungguh kita berbangga karena kita yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak, bukan saja untuk ukuran dari Tuhan ya, tetapi juga dunia ini, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menghargai kita. Sehingga oleh karena itulah kalau kita hidup dalam kasih sayang Tuhan, inilah yang seharusnya mendorong kita. Bukan saja menerima kasih sayang Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Kita harus menunjukkan rasa sayang kita dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kenapa kita dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan berarti kita diberi tanggung jawab. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dan pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Dan di bagian lain, Tuhan pun juga mengatakan, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, saudara, ungkapan-ungkapan ini mau mengatakan kalau kita sudah dipilih Allah, kita disayang oleh Allah. Bukan berarti kemudian kita hanya menerima secara pasif begitu ya. Tetap kita harus menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai garam, sebagai terang yang Allah tempatkan di dalam dunia ini. Dan kita juga harus mau dipakai Allah untuk boleh menyebarkan kasih Allah di dalam dunia ini lewat apa yang Allah nyatakan lewat Injilnya. Biarlah berita-berita kabar baik ini juga seharusnya bisa dirasakan dan dialami oleh lebih banyak orang lagi. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk memberitakan hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, kenapa kita dipilih Allah? Karena kita itu dibela Allah. Saudara, sebagai orang pilihan, sebenarnya kita ini memiliki jaminan dari pembelaan Tuhan. Untuk setiap tantangan pergumulan hidup, saudara akan dibela Allah. Saudara akan menerima kemenangan ketika kita boleh bersandar kepada Allah. Oleh karena itu, biarlah kalau kita dibela Allah, kita pun juga mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, mengapa kita dipilih Allah? Kita dipilih Allah berarti kita harus hidup memelihara iman. Seperti yang dinyatakan Titus pasal 1 ayat yang pertama. Orang pilihan Tuhan itu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara imannya agar tetap teguh di dalam Tuhan. Dipilih Allah secara berarti kita harus mendewasakan kehidupan iman kita. Janganlah iman kita hanya setipis kulit bawang yang mudah rapuh oleh tantangan hidup. Semakin keras tantangan hidup, semakin pergumulan itu menerpa kita, menyerbu hidup kita. Justru di sanalah kita harus menunjukkan bahwa iman yang kita pertaruhkan selama ini membuahkan sebuah wujud dalam iman yang kuat. Iman yang justru bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Dan oleh karena itu, bersyukurlah saudara dan saya bahwa kita hidup dalam keselamatan karena kita dipilih untuk diselamatkan oleh Allah. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dalam rasa syukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami tentang arti keselamatan. Bagaimana di dalam keselamatan itulah kami mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna. Dengan hal-hal yang untuk memuliakan nama Tuhan melalui seluruh tingkah hidup kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, ikat kami dalam kasih kesatuan, saling mengampuni, saling memahami satu dengan yang lain. Dan kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hubungan kami, biarlah Tuhan kembali memulihkan kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang studi, baik yang rindu untuk bekerja atau sudah menjalankan pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati bagi yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup. Berkati anak-anak kami dan seluruh masa depan mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati setiap upaya-upaya pemerintah untuk boleh mengayomi rakyat dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak sedikit
masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang seperti membunuh sesamanya, memperkosa, perdagangan manusia, kejahatan lainnya. Tuhan, mampukan pemerintah kami mengatasi semua itu, sehingga bangsa Indonesia tetap dapat menjadi bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami di dalam mempersiapkan pemilihan umum pesta demokrasi di bulan Februari tahun 2024. Kami mohon biarlah pemerintah mampu mengendalikan dengan kondusif sehingga kesatuan dan persatuan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Kami berdoa juga partai-partai yang berkompetisi tidak melakukan hal-hal yang semakin merusak situasi demokrasi yang sudah terjaga selama ini di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa agar kami mampu mengelola alam ciptaan-Mu dengan penuh tanggung jawab, sehingga seluruh makhluk hidup ciptaan-Mu dapat hidup bersama dalam keharmonisan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberi kami hikmat di dalamnya. Tuhan, inilah seluruh doa-doa yang kami naikkan. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.